Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Credit Risk bagian 3 pada sesi 13. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sebagai pengingat bahwa sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi credit risk bagian kedua. Kita membahas analisis kualitatif dengan topik reputasi atau reputation. Pada sesi ini dikaji metode kualitatif untuk menganalisis peluang tidak tertagih karena debitur atau borrower tidak memenuhi kewajibannya. Analisis kualitatif seperti berikut, yaitu reputation. Reputasi merupakan pertimbangan pertama dalam mengkaji peluang gagal bayar debitur. Makin baik atau makin tinggi reputasi debitur, makin kecil peluang kredit atau piutang tidak tertagih atau gagal bayar. Reputasi dalam analisis kredit merujuk pada sejarah pembayaran pinjaman dan kredit seseorang. Reputasi kredit yang baik menunjukkan bahwa seseorang memiliki riwayat pembayaran tepat waktu dan dapat dipercaya untuk membayar kembali pinjaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi reputasi kredit termasuk pembayaran tepat waktu. Membayar tagihan dan cicilan tepat waktu secara konsisten membantu membangun reputasi kredit yang positif. Keterlambatan pembayaran dapat merusak reputasi kredit. Jumlah utang. Memiliki terlalu banyak utang dibandingkan dengan pendapatan yang tersedia dapat menjadi tanda peringatan bagi pemberi pinjaman. Mengelola tingkat utang yang wajar membantu menjaga reputasi kredit yang baik. Lamanya sejarah kredit. Memiliki sejarah kredit yang panjang dengan pembayaran tepat waktu membantu membangun reputasi kredit yang kuat. Reputasi kredit lebih lemah jika seseorang memiliki sejarah kredit yang pendek. Aplikasi kredit baru. Terlalu banyak aplikasi kredit baru dalam waktu singkat dapat menjadi tanda peringatan dan berdampak negatif pada reputasi kredit. Keragaman kredit. Memiliki berbagai jenis kredit dalam kurung kartu kredit, pinjaman modal, hipotek, dan lain-lain yang dikelola dengan baik membantu membangun reputasi kredit yang kuat. Jadi, secara keseluruhan, reputasi kredit yang baik mengindikasikan kemampuan dan kesediaan seseorang untuk membayar pinjaman sesuai jadwal. Ini sangat penting bagi pemberi pinjaman untuk menilai risiko kredit. Selanjutnya kita bahas analisis kualitatif leverage. Leverage dalam analisis kredit mengacu pada rasio antara jumlah utang dan ekuitas yang dimiliki oleh peminjam. Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aset peminjam dibiayai oleh utang versus modal sendiri. Beberapa hal kunci atau hal penting tentang leverage dalam analisis kredit. Leverage yang tinggi berarti sebagian besar aset peminjam dibiayai oleh utang, bukan modal sendiri. Ini meningkatkan risiko kredit karena kemampuan membayar utang lebih bergantung pada arus kas versus nilai aset. Perusahaan dengan leverage tinggi harus menghasilkan lebih banyak laba untuk membayar bunga atas utangnya. Hal ini mengurangi margin keamanan jika terjadi penurunan pendapatan. Secara umum, semakin rendah rasio utang terhadap ekuitas dalam kurung leverage, semakin baik. Ini menunjukkan peminjam lebih solvable dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sektor industri tertentu secara historis dapat mendukung leverage yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Analisis kredit mempertimbangkan ini dalam menilai leverage yang tepat. Perubahan signifikan pada leverage selama periode tertentu bisa menjadi peringatan dini kesulitan keuangan. Jadi, secara keseluruhan,
Leverage membantu analis kredit menilai profil risiko dan kapasitas peminjam dalam memenuhi kewajiban utang dengan arus kas atau aset yang ada. Leverage yang sehat dan terkelola adalah kunci penilaian kredit yang baik. Kita lanjutkan dengan analisis kualitatif dengan volatility of earnings. Volatilitas pendapatan atau earnings volatility adalah ukuran seberapa banyak pendapatan suatu entitas, seperti perusahaan atau individu, berfluktuasi dari periode ke periode. Dalam konteks analisis kredit, volatilitas pendapatan menjadi penting karena dapat memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan peminjam dan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman. Volatilitas pendapatan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa peminjam memiliki risiko yang lebih tinggi karena pendapatannya tidak stabil. Faktor-faktor seperti fluktuasi dalam permintaan pasar, perubahan dalam biaya produksi, atau kondisi ekonomi makro dapat menyebabkan volatilitas pendapatan yang tinggi. Di sisi lain, volatilitas pendapatan yang rendah menunjukkan stabilitas pendapatan yang lebih baik, yang dapat memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman bahwa peminjam dapat secara konsisten memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Analisis kredit sering kali mempertimbangkan volatilitas pendapatan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan tentang apakah suatu pinjaman akan diberikan, seberapa besar jumlah pinjaman yang diberikan, dan tingkat bunga yang dikenakan. Semakin tinggi volatilitas pendapatan, semakin besar risiko kreditnya yang dapat tercermin dalam persyaratan yang lebih ketat atau bunga yang lebih tinggi. Berikut disajikan contoh terapan analisis kualitatif volatility of earnings. Contoh terapannya, musiman. Banyak hotel mengalami fluktuasi pendapatan yang signifikan sepanjang tahun karena adanya musim liburan atau acara khusus. Sebagai contoh, hotel di tempat wisata ski mungkin mengalami lonjakan pendapatan selama musim dingin, tetapi pendapatannya bisa jauh lebih rendah selama musim panas. Volatilitas pendapatan seperti ini dapat menjadi perhatian bagi pemberi pinjaman karena pengaruhnya terhadap kemampuan hotel untuk membayar kembali pinjaman secara konsisten. Pasar dan persaingan. Ketika terjadi fluktuasi dalam permintaan pasar atau adanya perubahan dalam lingkungan persaingan, pendapatan hotel dapat berubah secara signifikan. Misalnya, jika ada peningkatan pesaing baru di sekitar hotel yang telah ada, atau adanya perubahan dalam kebijakan perjalanan yang mempengaruhi jumlah turis yang mengunjungi suatu area, hal ini dapat memengaruhi pendapatan hotel secara substansial. Peristiwa eksternal. Peristiwa eksternal seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat menyebabkan fluktuasi mendadak dalam pendapatan hotel. Sebagai contoh, penutupan sementara akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan dramatis dalam pendapatan hotel di seluruh dunia. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.